Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan hari ini aku akan membahas salah satu treatment yang ada di klinik Nafajun, yaitu ada peeling. Di sini nanti lebih tepatnya aku bakalan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa aja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pasca perawatan peeling. Untuk itu buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cek videonya. Sebelum kita ke inti pembahasannya, akan sedikit saya jelaskan ya, apa sih itu treatment peeling. Jadi peeling itu merupakan salah satu treatment atau perawatan yang digunakan untuk mengangkat atau menghilangkan sel kulit mati dan menggantinya dengan lapisan kulit yang baru. Nah, peeling ini tuh sering banget digunakan untuk memperbaiki kecantikan dan juga keindahan kulit ya. Dan selain peeling itu dilakukan pada kulit wajah, juga bisa dilakukan pada area-area kulit yang lain seperti bagian leher, tangan, kaki, dan sebagainya. Untuk perawatan peeling, menurut aku ini merupakan salah satu treatment yang menjadi favorit banyak orang ya, karena selain harganya yang cukup terjangkau, manfaatnya pun juga banyak banget untuk kulit kita. Salah satu manfaat utama dari peeling yaitu untuk mengurangi tanda penuaan seperti flek hitam, garis halus pada wajah, ataupun kerutan-kerutan halus pada wajah ya. Karena memang seiring bertambah usia itu pasti kayak kita tuh rentan banget mengalami yang namanya flek ataupun kerutan halus pada kulit wajah. Makanya peeling itu merupakan salah satu treatment yang aku rekomendasikan untuk mengurangi flek ataupun tanda-tanda penuaan yang lainnya. Kemudian untuk manfaat lainnya juga bisa mengurangi noda hitam, bekas jerawat ataupun bekas luka. Selain itu, manfaat utama lainnya yaitu bisa mencerahkan kulit wajah. Untuk peeling di Nafagini sendiri itu juga ada berbagai macam, gak hanya untuk yang mencerahkan kulit aja, tapi ada yang khusus untuk anti aging dan juga untuk jerawat. Jadi memang kayak seiring bertambahnya hari, bukan hari sih, tapi seiring bertambahnya tahun itu kayak per skincare tuh makin bagus gitu loh, termasuk treatment-treatmentnya yang mungkin kalau dulu kayak hanya spesifik untuk mencerahkan kulit, sekarang ada yang bener-bener khusus untuk anti aging ataupun untuk jerawat. Jadi buat kalian yang mungkin berjerawat dan takut untuk melakukan treatment peeling, nggak perlu khawatir karena memang ada sendiri atau ada treatment khusus peeling yang untuk kulit berjerawat. Untuk efek dari peeling, biasanya yang paling banget sering dialami yaitu adalah mengalami yang namanya pengelupasan pada kulit wajah. Karena memang peeling itu kan mengangkat sel-sel kulit mati ya, mengangkat lapisan kulit luar, jadi otomatis pasti kulitnya itu akan mengelupas. Nah kak, kalau misalkan kulitnya mengelupas, apa nggak bikin tipis tuh pada kulit wajah? Bahaya nggak? Jawabannya adalah tidak ya, kan nggak perlu khawatir, karena ketika kulit kita itu mengalami yang namanya pengelupasan, itu adalah sel-sel kulit mati dan akan digantikan dengan lapisan kulit yang baru. Jadi kalian nggak perlu khawatir kulitnya akan menjadi tipis dan sebagainya, tenang, itu aman. Selama peeling itu dilakukan dengan benar, tidak akan terjadi masalah. Hanya saja kalian melakukannya juga harus dengan jarak yang tepat ya, sesuai dengan anjuran dokter. Jangan sampai nih 1 bulan kalian bisa 2-3 kali peeling. Lebih bagusnya lagi untuk peeling itu jaraknya paling nggak 1,5 bulan atau 1 bulan lah, 2 bulan juga bisa untuk diselang-selingi dengan perawatan atau treatment yang lain. Efek lain dari perawatan peeling selain mengalami pengelupasan pada kulit wajah, biasanya ada beberapa orang, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang kayak mengalami kulitnya kemerahan, kemudian agak perih dan sedikit panas. Tapi memang efeknya seperti itu ya, beberapa, meskipun nggak semua kondisi kulit akan mengalami efek tersebut. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena efek tersebut tuh nggak akan berlangsung sangat lama. Biasanya sih ada yang hanya 1 hari aja efeknya langsung hilang, ada yang 2 hari langsung hilang, karena memang kayak efeknya itu akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 hingga maksimal banget itu sekitar 7 hari. Tapi nggak yang merah banget sampai kayak terasa panas dan iritasi, enggak. Biasanya memang 1 hari 2 hari itu memang agak panas ya, tapi seiring berjalannya hari itu akan ringan, bukan ringan sih, tapi akan menghilang dengan sendirinya dan akan kelihatan hasilnya lebih maksimal itu biasanya di sekitar hari ke-7-an ya. Tapi ada juga yang sebelum hari ke-7 itu udah kayak kelihatan banget hasilnya. Nah sekarang yang menjadi pembahasan
pembahasan utamanya adalah apa aja sih pasca perawatan atau treatment dari peeling itu. Nah, untuk pasca atau setelah perawatan peeling harus tidak boleh, bukan yang harus sih, tapi yang tidak boleh kita lakukan pertama adalah kita tidak boleh menggunakan semua krim wajah, baik krim pagi, krim malam, essence, serum dan sebagainya, kecuali sunblock atau sunscreen ya. Kalau sunblock atau sunscreen tetap diperkenankan, tapi kalau krim-krim yang lain tidak boleh. Kemudian hal yang kedua yaitu kita harus menggunakan krim anti iritasi kurang lebih sekitar 2-3 hari. Untuk waktunya ini sesuai dengan anjuran dokter ya, ada yang 2 hari, ada juga yang 3 hari atau mungkin lebih ya, sesuai dengan peresepan dari dokter. Jadi selama 2 hari itu krim anti iritasinya dipakai pagi dan juga malam, sehari 2 kali. Paginya menggunakan anti iritasi dan juga sunscreen, malamnya hanya menggunakan anti iritasi aja. Jadi 2 kali ya dalam sehari. Ingat, krim pagi, malam dan semuanya tidak boleh digunakan, hanya sunscreen yang boleh digunakan. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh digunakan lagi adalah pembersih micellar water ataupun milk cleanser. Jadi pembersih itu nggak boleh dipakai selama atau setelah kita perawatan peeling ya, baik milk cleanser ataupun micellar water nggak boleh dipakai. Terus gimana dong Kak kalau kita nggak menggunakan pembersih, terus habis ada aktivitas nih misalkan dari luar, misalkan wajahnya terasa kotor, terus kita harus membersihkannya pakai apa dong? Jadi untuk membersihkannya, meskipun kita tidak dianjurkan untuk menggunakan micellar water atau milk cleanser, kita bisa membersihkannya dengan sabun cuci muka atau menggunakan facial wash. Jadi untuk facial wash atau sabun cuci muka boleh ya kita pakai. Aturan pakainya seperti biasa, pagi hari dan juga malam hari, 2 kali dalam sehari. Nah Kak, kalau untuk toner gimana dong? Boleh dipakai enggak? Apa hanya facial wash aja? Untuk toner boleh dan juga tidak boleh dipakai, tergantung kondisi kulit wajah kita. Kalau misalkan pasca treatment atau pasca peeling itu kulit wajah kita terasa perih dan panas, biasanya kan kalau kita pakaikan toner pasti kulit wajahnya akan semakin panas ya, semakin perih ya. Jadi kalian juga hentikan juga tonernya. Tapi kalau misalkan pasca peeling itu kulit wajah kalian nggak terasa panas ataupun terasa perih, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian pakai. Cuman kalau misalkan memang tonernya menimbulkan efek perih, aku sarankan jangan dipakai. Jadi yang dipakai pembersihnya cukup facial wash aja ya. Selanjutnya, produk yang tidak boleh kita pakai selama pemakaian krim anti iritasi atau pasca treatment peeling adalah semua produk dekoratif, termasuk bedak, blush on, baby cushion, kemudian foundation dan sebagainya tidak boleh kita pakai ya, karena memang selama pemakaian krim anti iritasi itu beberapa produk memang tidak boleh kita pakai. Jadi hanya bener-bener sunscreen aja yang boleh kita pakai. Ingat ya, bedak dan semua produk dekoratif tidak boleh kita pakai setelah treatment peeling selama 2 atau 3 hari sesuai dengan peresepan dari dokter. Jadi intinya di sini bisa kita simpulkan, selama sesudah perawatan peeling itu sesuai dengan waktunya yang dianjurkan sama dokter, 2 hari atau 3 hari itu yang kita pakai, yang diperkenankan hanya facial wash dan juga sunscreen, dan juga anti iritasinya dipakai sesuai resep dari dokter. Jadi misalkan teman-teman nih diresepkan pemakaian krim anti iritasinya 2 hari, berarti paginya nanti jangan lupa wajahnya dibersihkan terlebih dahulu dengan facial wash, lalu menggunakan anti iritasi, dilanjut lagi dengan penggunaan sunscreen. Untuk malam harinya nanti penggunaan facial wash dilanjut dengan penggunaan anti iritasi. Itu selama waktu yang sudah ditentukan sama dokternya. Nah Kak, untuk sunscreen perlu dipakai enggak? Apa hanya sekali aja? Untuk sunscreen boleh diulang, malah dianjurkan untuk diulang. Apalagi kalau misalkan teman-teman aktivitasnya di luar ya. Biasanya kalau misalkan habis peeling itu kan kalau kena sinar matahari dikit gitu aja pasti udah kayak terasa panas dan merah ya. Jadi aku saranin untuk sunscreen tetap diulang seperti biasa. Tapi aku lebih menyarankan nih, kalau kalian habis treatment peeling, kalau bisa sih aku lebih menyarankan untuk tidak terlalu banyak aktivitas yang kontak langsung dengan sinar matahari, karena takutnya kalau misalkan sunscreennya itu nggak mengcover dengan baik, itu nanti malah justru kulitnya bisa semakin merah dan juga panas. Jadi ya aku saran sih untuk tidak beraktivitas terlalu banyak di luar sih. Tapi kalau memang kondisinya kita harus beraktivitas di luar, ya itu tadi penggunaan sunscreennya harus lebih sering diulang.
seimbang biar sunscreennya itu mengcover kulit wajah kita itu secara maksimal. Itu tadi adalah beberapa pasca setelah perawatan peeling ya, apa aja yang boleh kita gunakan dan tidak boleh kita gunakan. Sama aku mau menjelaskan satu lagi nih, ada beberapa yang masih sering tanya ke aku, kalau misalkan kita mau perawatan peeling nih Kak, sebelum perawatan peeling kita perlu nggak sih menghentikan krim-krimnya? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada aturan sebelum perawatan peeling kita harus menghentikan krim atau kita harus menggunakan anti iritasi dulu dan sebagainya, tidak ada. Karena pasca dari perawatan peeling itu dilakukan setelahnya, atau aturan perawatan peeling yang tidak boleh digunakan dan boleh digunakan itu berlakunya setelah perawatan peeling ya, bukan sebelum perawatan peeling. Karena masih ada beberapa yang ketika mau perawatan atau mau melakukan treatment peeling itu mereka menghentikan semua krimnya dan menggunakan anti iritasi. Itu tidak benar ya guys. Jadi sebelum kita melakukan perawatan peeling, kalian bisa menggunakan krim apapun yang biasanya teman-teman pakai, atau kalian bisa menggunakan semua rangkaian skincare yang biasanya kalian pakai. Jadi nggak perlu kalian menghentikan beberapa krim kemudian menggunakan anti iritasi dan sebagainya, tidak perlu. Kalian bisa menggunakan skincare seperti biasanya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu ya video hari ini, dan semoga video hari ini bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian semuanya. Mohon maaf ya jika mungkin masih ada salah kata, salah penyampaian, atau ada beberapa yang mungkin teman-teman gak paham, mohon maaf. Dan kalau misalkan ada kritik dan saran, atau mungkin masih ada yang ditanyakan, silahkan aja bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami, kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.